Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita mau ambil di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, makasih Bu Maria, makasih ya. Iya, sama-sama. Di sini menceritakan ya tentang kebesaran Tuhan ya, mujizat Tuhan. Di dalam Matius ini ya saudara, dia menceritakan bahwa mujizat Tuhan menghentikan badai, topan ya saudara. Di sini saat Yesus berdoa habis kasih makan 5.000 orang ya saudara, Yesus berdoa ke atas bukit ya saudara. Setelah itu ia menyuruh murid-muridnya dan yang lainnya ya saudara, suruh pergi ya saudara. Kita mau baca di sini ya saudara di ayat yang dan setelah di ayat 24 ya. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang, kena angin sakal ya saudara. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," katanya. Lalu berteriak karena takut. Di sini gelombang ya saudara. Kebanyakan kita di dalam kehidupan dunia ini ya saudara, banyak gelombang-gelombang menerpa kehidupan kita ya saudara. Di sini di dalam cerita ini ya saudara, itu pas murid-muridnya mau menyeberang saudara, di pertengahan itu Danau Galilea itu ombak besar, angin sakal ya, besar sekali. Tapi muridnya takut. Ada yang takut pas Yesus datang sekitar jam 3, mungkin jam 3 pagi habis Yesus berdoa. Dia datang, karena Yesus itu anak Allah, dia tahu. Dia berdoa, dia tahu mungkin nih murid-muridnya pasti ada musibah di dalam laut itu ya, danau itu ya. Tiba-tiba angin sakal datang. Angin sakal datang. Tapi muridnya di situ kenapa saudara? Dia takut. Pas Yesus berjalan di atas air dia takut. "Hei, itu hantu," katanya. Hantu katanya. Biasa di dalam kehidupan kita ya saudara, kita orang Kristen, terkadang kita nggak meyakini bahwa itu Yesus. Begitu seperti murid itu ya, dia nggak yakin bahwa itu Yesus, itu hantu katanya. Tapi di sini di ayat yang berapa ya? Ya kita baca. Ayat 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus di situ bicara, "Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air seperti Yesus." Petrus menginginkan seperti Yesus saudara. Dia ingin berjalan di atas air saudara. Setelah dia berjalan di atas air saudara, kata Yesus apa saudara sebelum dia berjalan di atas air? Kata Yesus di sini di sini di 29 ya, ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Di mana saudara di sini Petrus, kita harus belajar dari Petrus ya saudara. Petrus mempunyai iman, walaupun sedikit, dia langsung berjalan di atas air saudara. Ingin menyamparkan Yesus. Tapi baru satu tindak dia tuh berjalan di atas air. Tapi selanjutnya kedua tindak selanjutnya dia melihat badai. Dia tidak memandang Yesus terus. Dia tidak memandang Yesus. Dia memandang badai, saudara. Badai topan yang begitu besar, saudara. Angin yang begitu besar. Dia takut, saudara. Dia merasa takut, bimbang, saudara, di situ. Tahu nggak, saudara? Badai kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, seringkali banyak badai-badai yang menerpa kita, saudara. Siapa yang nggak pernah punya badai, masalah kehidupan? Badai itu masalah ya, saudara. Siapa yang nggak pernah punya masalah di dalam kehidupan kita? Pasti semuanya punya masalah. Benar nggak, saudara? Pasti punya masalah. Tapi Yesus di situ mengasihi kita, saudara. Kalau kita berseru memandang terus kepada Yesus di dalam masalah kita, seperti Petrus ini ya saudara. Dia berjalan, awalnya dia beriman kepada Yesus ya. Percaya bahwa dia tuh bisa berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba iman dia goyah. Karena apa? Masalah datang. Topan datang, apa itu masalah topannya saudara? Masalah datang. Dia takut. Dia takut apa saudara? Dia tenggelam. Tenggelam saudara. Tapi saat dia tenggelam, Yesus, dia di sini pas dia tenggelam saudara. Kita baca di firman-Nya, kata datangnya maka Petrus dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Petrus nih ya, pas tiupan angin dia takut saudara, sangat takut. Pas tiupan angin dia takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak. Petrus langsung tenggelam saudara. Karena kenapa dia tenggelam? Karena dia tidak lurus memandang kepada Yesus, saudara. Di pertengahan jalan, di pertengahan ombak itu, dia takut, saudara, karena ada cobaan, ada terpaan ombak, saudara. Dia takut. Dia akhirnya bimbang, saudara. Akhirnya di sini dia berteriak pada Yesus. Di ayat yang dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Karena dia udah tenggelam saudara. Dia mengingat Yesus, Tuhan tolonglah aku. Itu iman dia sudah penuh saudara. Tuhan tolonglah aku. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Amin saudara. Di dalam masalah kita juga pasti Tuhan menolong kita. Jangan takut saudara. Badai itu di dalam kehidupan kita itu memang sangat dahsyat ya saudara. Kadang kita merasa takut. Terkadang tapi kita enggak taat saudara. Kenapa? Seperti Petrus dia taat saudara. Disuruh datang pada Yesus, dia langsung jalan di atas air. Itu satu ketaatan bagi Petrus, saudara. Apakah kita taat pada Tuhan, saudara? Di dalam masalah kita, terkadang kita merasa cobaan ini begini berat ya, saudara. Sangat berat di dalam kehidupan kita. Misal kata ada masalah di dalam hidup kita. Contohnya di dalam kehidupan saya ya saudara. Saya sedikit ada kesaksian ya saudara.
Di dalam kehidupan saya, masalah saya bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Saat itu saya jauh daripada Yesus. Dikata jauh juga kayak Petrus, kata jauh enggak jauh. Percaya setengah-setengah, saudara. Rumah tangga saya hancur. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Anak saya mau kuliah tinggal di tempat saya di Polres. Tadinya ikut mama saya ya. Akhirnya mau nggak mau saya harus beresin rumah saya ya, saudara. Rumah itu masih terbuka semua. Saya nggak ada uang, saudara. Karena saat itu rumah tangga saya sedang hancur, pikiran saya juga hancur. Pikiran kemana-mana, saudara. Akhirnya saya tetap membangun rumah itu, saudara, tanpa bantuan suami saya. Saya bangun rumah itu dengan kekuatan saya, saudara. Bukan saya mampu, saudara. Saya utang pinjam sana sini. Akhirnya apa, saudara? Saya terjerat kartu kredit. Berapa, saudara, saat itu saya harus membayar kartu kredit? 8 juta. Itu minimal. 8 juta. Berapa hutang saya? Ada BRI, HSBC 2, Mandiri, BRI, BCA, Danamon. Semua bank saya ambil. Tutup lubang, gali lubang. Di situ saya tetap saya nggak mempermalukan Tuhan ya. Saya bayar. Saya kan punya salon, saya buka salon. Saya dulu cinta duit, saudara, cinta akan uang, saudara. Jadi pagi malam kerja salon, cari duit terus, saudara, kerjanya. Jadi buat ke Yesus itu kurang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Setelah saya terjerat kartu kredit itu, terakhir saya nggak bisa bayar di bulan besok. Kalau ada bunyi itu rolling door ya, itu apa? Gerbang. Saya takut, saudara. Duk, ketakutan saya. Asal tak aja. Takut saya. Kenapa? Takut dipanggil tukang Ambon. Tukang Ambon. Orang Ambon. Saya takut dipanggil orang Ambon. Jadi kalau udah berbunyi, udah gemeteran, udah ketakutan, saudara. Ya, gitulah. Tapi saya belum, saudara. Tuhan tolong saya. Tuhan gak memalukan saya, saudara. Akhirnya saya ditolong Tuhan, saudara. Itu tiap saya pulang dari gereja, dari salon, lewatin gereja, saudara. Pulang dari salon, saya lewatin gereja. Tiba-tiba hati ini Roh Kudus bicara, berhenti. Saya gak mau berhenti, saudara. Saya jalan aja, malu Tahu sendiri saya orangnya pemalu sebenarnya. Malu-maluin ya. Akhirnya pulang lagi dari salon tuh jam 9. Tuh Roh Kudus kenceng benar ya, berhenti katanya. Aduh Tuhan, gimana ya saya suruh berhenti? Mau ngomong apa ya? Udah saya masuk ke gereja besokannya tuh. Saya masuk minta doain sama pendeta. Saya minta pendeta doain. Om, saya mau pulang, saya mau ke salon lagi. Pendeta itu datang ke rumah saya. Gak tahu ya, dia datang ke rumah saya. Besokannya saya ke gereja, saya cerita lah gitu. Akhirnya dia datang lagi ke rumah tuh. Saudara, apa ya? Kartu kredit saya ada 7 lembar, saudara. 7 lembar. Itu bayaran tuh banyak ya. Akhirnya tuh sama pendeta itu didoain.
tahu nggak, disebet, diinjek dalam nama Yesus. Saya kan percaya sama Yesus, tapi mana mungkin ya injak bisa lunas utang gua gitu. Di dalam hati saya begitu, mana mungkin ya utang begitu banyak, cuma kertas diinjak lunas utang gua, dalam hati gitu. Terus saya kan sejak itu rajin doa pagi, saudara. Doa pagi, pokoknya jam 4 aja saya udah di gereja dulu. Jam 4 di gereja. Oh, pokoknya rajin dah, anak Tuhan yang baik dah saat itu. Bertobat. Soalnya nggak ada yang nolong lagi selain Yesus, saudara. Masalah itu berat bagi saya. Aduh Tuhan, mendingan saya mati deh, jadi anak saya nggak bayarin utang saya. Udah sempat begitu saya pikiran. Itu setan, saudara. Iblis sudah bicara sama saya. Akhirnya gitu, itunya diinjak ya. Saya udah selesai didoain tuh, besokannya pas hari Jumat malam Sabtu ya. Kan doa Jumat tuh doa puasa. Saya doa, saudara. Saya doa, di situ berbicara Tuhan Roh Kudus sama saya. Katanya gini. Jangan takut, Tuhan bicara sama saya. Jangan takut, aku menyertai kamu. Ada nih firman-Nya di sini, saudara boleh baca ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Coba saudara baca. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tadi berapa, Bu? Yesaya 41 ayat 10. Iya, dengan takut ya. Di sini jangan takut sebab aku menyertai engkau. Itu saudara, pas suara itu datang, saudara, kepala saya besar rasanya. Bulu ini tangan kayaknya menggigit, merinding ya. Merinding itu. Akhirnya saya diam lagi. Saya tetap aja, Tuhan, saya udah nyerah. Masalah saya ini begitu berat, Tuhan. Saya serahkan sama Engkau, Tuhan. Saya tak sanggup lagi. Di situ saya berdoa, saudara. Itu suara datang lagi. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, kepala saya gede rasanya, saudara. Benar itu. Hari itu, nggak beberapa hari lagi ya, saudara. Itu memang saya jual rumah ya, saudara. Tapi kalau tanpa Tuhan juga nggak bakal laku secepat itu. Langsung laku, saudara. Nggak sampai 2 minggu. Itu laku, saudara. Akhirnya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Semuanya lunas, saudara. Berapa juta tahu nggak, saudara? 65 juta. Saat itu tahun berapa ya? 65 juta itu besar banget, saudara. Belum, ya besar, pokoknya besar. Bagi saya sih besar ya itu ya. Akhirnya di situ Tuhan udah jawab doa-doa saya. Tuhan mengasihi saya. Begitu juga saudara di dalam cerita ini, saudara, di Matius 14 ini, saudara. Tuhan bisa memberikan kemujizatan. Bagi saya, sebelumnya sudah Tuhan memberikan mujizat pada Petrus, saudara. Di saat dia terombang-ambing, badai menerpa dia, Tuhan tolong dia. Amin, saudara. Iya, di dalam kehidupan kita juga, saudara. Saya tahu ya, saudara, masalah setiap manusia itu pasti ada. Tapi kita harus taat kepada Yesus. Seperti Petrus, dia taat. Katanya, suruh jalan. Nyamperin Yesus. Dia jalan. Dia nggak mikir-mikir nih, gue tenggelam apa enggak. Tenggelam enggak gitu. Tapi saat di tengah jalan dia kayak kita aja ya, kita percaya sama Yesus. Tuhan pasti tolong saya nih, Tuhan pasti tolong saya. Tapi di tengah jalan masalah itu berat banget, kita bingung bang. Kayak saya kemarin kan,
Saya pengen ditolong Yesus, tapi saya bimbang. Bisa nggak ya ini kertas diinjak-injak bisa bayarin utang saya gitu lunas? Tapi itu terjadi, saudara. Terjadi utang saya lunas. Kalau bukan Yesus, gak mungkin lunas, saudara. Masalah demi masalah, rumah tangga saya juga dipulihkan Tuhan. Sehingga sampai sekarang, walaupun rumah tangga saya berantakan, dia balik lagi, saudara. Saya mengasihi dia, saudara. Tidak ada rasa benci, dendam, apa enggak ada, saudara. Saya mengasihi dia seperti Yesus mengasihi muridnya. Amin, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi, apalagi suami. Justru Tuhan Yesus saja mengasihi orang berdosa. Kita juga harus mengasihi kesalahan suami kita. Walaupun suami kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita pun gak sempurna, saudara. Di situ saya waktu pertama kali saya itu udah jauh dari Tuhan ya, saudara. Pas perpisahan itu saya memang jauh dari Tuhan. Kenapa, saudara? Saya benci sama dia. Disuruh minum air, suruh balik lagi seperti saya disuruh minum racun. Betapa hati saya betapa kerasnya, saudara. Saking kecewa. Tapi sejak saya balik sama Tuhan Yesus, dia sudah menikah lagi, sudah punya anak 1. Tapi saya terima, saudara. Itu bukan kemampuan saya. Itu Tuhan Yesus yang ada menolong saya. Masalah terjadi di dalam hidup saya, masalah terjadi di hidupan saudara, pasti ada rencana Tuhan di dalam itu. Begitu saya ya, saudara. Pas dia datang, dia tidak punya apa-apa, saudara. Malah dia sakit, saudara. Stroke. Siapa yang mau menerima orang yang melukai kita? Mau balik lagi sama kita? Nggak ada, saudara. Itu kalau bukan Tuhan Yesus, itu bukan karena Roh Kudus, nggak mungkin terjadi. Hati saya dilembutkan oleh Tuhan. Saya bisa langsung, ya udah, anak saya telepon mama, papa udah ini sama Bu Eni rumahnya udah dijual katanya. Bu Eni kan istrinya, udah dijual katanya. Papa mau kontrak. Saya pikir kontrak uang segitu paling setahun 2 tahun habis. Kesanaan dia mau makan apa? Terus anaknya juga saya nggak mau. Pasti anaknya berpisah dong antara cicinya sama adiknya, pasti pisah dong. Saya juga nggak mau. Akhirnya tiba-tiba itu spontan saya bilang, udah bikin kamar aja di sebelah, kan kamar rumah saya kosong. Udah tinggal di situ untuk selamanya, kata saya. Akhirnya dia tinggal di situ di samping rumah saya. Tetap masak saya urusin, makan apa. Kalau saya pulang saya urusin, saya sendokin. Dia stroke tapi bisa jalan. Di situ, saudara, Tuhan melembutkan hati saya, saudara. Sekarang apa yang terjadi, saudara? Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Saya bisa melayani Tuhan berdua, saudara. Gereja berdua, saudara. Karena hati saya tidak ada benci sekalipun. Maka koko saya bilang, gue heran sama lu ya Mi. Lagi si Yongsen banyak duit, diajak balik, lu gak mau. Kenapa? Udah stroke, udah gak ada duitnya, lu mau. Saya jawab apa, saudara? Mimi juga bingung kok, kenapa bisa begini. Tahu kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam diri saya. Saya percaya apa yang saya jalanin, apa yang saya ingin, terima ya. Pasti ada rencana Tuhan. Masalah saya pasti ada rencana Tuhan. Rencananya apa, saudara? Indah pada waktunya. Sehingga saya bisa melayani berdua, sama-sama, satu gereja juga, saudara. Saya nggak mikirin uang, saudara. Walaupun koko saya bilang begitu, gue heran sama lu Mi.
Saat si Yongsen banyak duit lu nggak mau balik. Kenapa udah begitu lu mau balik? Gak tahu. Saya pribadi aja nggak tahu. Itu karena Tuhan, saudara. Karena saya taat sama Tuhan. Kalau saya nggak taat sama Tuhan, bisa aja rumah tangga saya nggak dipulihkan, saudara. Benar nggak, saudara? Oleh sebab itu, saudara, kita harus taat sama Tuhan. Kita pandang Yesus. Kalau kita memandang Yesus selalu, saudara, masalah seberat apapun, Tuhan pasti tolong. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saat Tuhan Yesus berdoa di bukit, dia tahu. Murid-muridnya pasti di danau itu akan ada badai, dia tahu. Maka dia samperin. Dia berjalan di atas air. Dia memberikan kemujizatan kepada Petrus. Begitu juga Tuhan memberikan kemujizatan kepada saya, saudara. Hati yang keras, hati yang terluka. Jujur aja, saudara, saya sama lelaki udah enggak ada rasa, saudara. Kenapa? Bukan saya dendam, saudara. Kayaknya dulu banyak ya, walaupun saya udah pisah, banyak yang mauin saya, saudara. Saya umur 30 udah pisah. Berarti sedang cantik-cantiknya kan 30 ya. Banyak yang mauin saya, saudara. Percaya. Saya nggak mau, saudara. Kenapa? Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau punya masalah baru. Karena Tuhan bilang, saya punya satu prinsip. Tuhan bilang, apa yang disatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Itu prinsip saya. Jadi saya kalau udah menikah sama dia andilau gitu. Saya nggak mau lihat sini lihat sono, enggak, saudara. Saya pikir sama aja sih, laki juga kan ya. Mau balik mau cari juga, mau kawin lagi juga itu laki. Nah ini juga laki ya, sama juga gitu. Pikir saya udahlah, daripada saya punya masalah baru lagi sama anak saya, nanti saya belain suami salah, belain anak salah. Jadi berantem gitu ya, saya nggak mau. Saya nggak mau itu terjadi di dalam hidup saya. Saya orangnya maunya happy, nggak mau ada beban terlalu berat. Kita berantem lagi itu mengulang masalah yang lalu kan. Kalau kita kawin lagi, masalah baru kita ulangin lagi. Nggak mau, mendingan begini aja. Kemarin saya bilang gini sama Tuhan cepat. Saya dibangunin, saya doa. Tuhan, sisa hidup saya ingin melayani Engkau, Tuhan. Kata saya gitu ya. Apapun yang Engkau berikan, saya akan jalani. Dapat belum berapa hari doa saya itu. Saya duduk di situ. Herti suruh bawain firman Tuhan ini, saudara. Langsung dijawab, saudara. Nah ini firman ini yang danau ini Galilea, Tuhan ini keinginan saya, saudara. Karena kesaksian saya ini banyak, saudara. Jadi saya baca-baca ini boleh juga nih ya, kata saya. Firman ini jangan takut. Jadi saya nggak boleh takut, saudara. Kalau misal kata Tuhan pakai saya mau bawa renungan seperti firman seperti ini. Biar kesaksian saya juga jadi berkat. Amin. Itulah, saudara. Karena di sini terakhir kita baca ya. Firman Tuhan yang terakhir. Saya kalau pakai gini suka gaptek ya. Mana ya? Sebentar. Coba baca yang terakhir. Itu firman Tuhan. Apa? Yang apa dulu? Matius tadi. Ya, Matius tadi yang ayat ke-31.
Matius 14 ya. 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saat itu saya bimbang. Saat itu saya tidak percaya, saudara. Walaupun didoain, mana bisa. Utang saya bisa lunas. Tapi Tuhan menolong saya, saudara. Dia mengangkat tangan saya. Dari beban itu, saudara. Diangkat. Akhirnya beban saya lunas, saudara. Mujizat itu terjadi di dalam kehidupan saya. Banyak sekali mujizat yang saya alami, saudara. Seperti Tuhan Yesus menghentikan badai itu. Kita anak-anak Tuhan yang pertama, saudara, di sini saya dapat poinnya ya, saudara. Satu, kita harus berdoa kalau punya masalah. Amin. Amin. Kedua, kita harus taat. Kita harus taat, saudara. Kalau kita punya masalah kalau Tuhan suruh begini, kita ikutin begini. Kadang kita meragukan Tuhan gitu. Itu nggak boleh, saudara. Taat aja. Tuhan pasti tolong. Walaupun itu nggak hari itu, Tuhan tolong masalah saudara. Bisa aja seminggu, 2 minggu. Saat itu tergantung iman saudara. Amin. Percaya? Amin. Iya, iman saudara yang menentukan saudara ditolong Tuhan apa enggak. Kalau iman saudara percaya sama Tuhan Yesus sepenuh hati, dia pasti angkat beban saudara. Siapapun yang punya beban, pasti Tuhan tolong. Amin, saudara. Amin. Ada 32. Jangan dimasukin, belum selesai. Terakhir 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus anak Allah. Jadi mulai sekarang kita harus percaya penuh bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup mengangkat beban kita, dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang begitu rumit di kepala saudara. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Nah, terima kasih firman Tuhan sampai saat ini. Karena Roh menyala